Bab 493. Bahaya kediaman Dewa Pengobatan. Teddy ada di sini. Melihat sosok Teddy, banyak orang yang berada di tempat itu berteriak dengan semangat. Beberapa orang bahkan berlutut di depan Teddy dan berkata dengan hormat, "Terima kasih, Tuan Teng, karena telah membela keadilan kami semua. Tolong Tuan Teng bunuh Jacksu ini demi keadilan bagi dunia." Begitu dia selesai berbicara, Jacksu menepuknya. Pria yang berlutut di samping Teddy tiba-tiba menjadi hancur, tapi Teddy tidak bereaksi. "Kapan aku mengatakan bahwa aku akan membela keadilan untuk kalian?" Teddy mencibir. "Sekelompok semut, apa hubungan hidup dan matimu denganku? Aku hanya tidak tahan dengan Jacksu." Ketika semua orang mendengar ini, wajah mereka tiba-tiba menjadi masam. Teddy jelas bisa membantu, tapi dia berpangku tangan dengan dingin. Ini membuat semua orang tidak bisa terima. Apa kalian benar-benar menganggap Teddy ini sebagai juru penyelamat? Jacksu hanya bisa mencibir, "Dia dan aku adalah sejenis. Bertanding denganku hanya demi kepentingan pribadi." Para penonton tidak bisa menahan diri mundur beberapa langkah, dan ada ekspresi putus asa di mata mereka. Andrew Zhu sedikit mengernyit, dan kesannya terhadap Teddy sedikit lebih buruk. Inilah perbedaan antara Teddy dan Erikin, dan mengapa Andrew Zhu lebih menghargai Erikin. "Hendra, kediaman Dewa Pengobatan ada di dekat sini, kan?" Jacksu tiba-tiba berbicara dengan ringan. Hendra melengkungkan tangan dan berkata, "Ya, jaraknya hanya 100 mil dari sini." Jacksu mengangguk sedikit dan berkata, "Aku ingat bahwa kediaman Dewa Pengobatan dan Erikin sangat dekat, dan melawan keluarga Su di mana-mana. Karena kita di sini, ayo kita mampir sekalian." Setelah itu, Jacksu melihat ke arah Hendra dan berkata, "Aku perintahkan kamu pergi ke kediaman Dewa Pengobatan. Ingat, jangan bunuh mereka. Apoteker ini masih berguna buat aku. Bagaimana dengan ketua kediaman Dewa Pengobatan? Apakah dibunuh atau?" Hendra bertanya ragu-ragu. Jacksu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Konon ketua kediaman Dewa Pengobatan itu unik dalam ilmu pembuatan obat, tidak boleh membunuhnya. Cukup lumpuhkan dia dan bawa kembali." "Ya." Hendra memberi hormat dan pergi dengan para jubah hitam. Di dalam kediaman Dewa Pengobatan, Erikin menyentuh dagunya dan berkata, "Hari ini adalah hari di mana Teddy dan Jacksu bertarung satu sama lain, jadi lebih baik pergi lihat." "Aku juga ikut," kata Davison Su cepat. Erikin duduk dari tempat tidur dan berkata, "Ayo pergi lihat betapa hebatnya Jacksu." Kedua orang tersebut keluar dari kediaman Dewa Pengobatan. Begitu mereka berjalan pergi, Hendra membawa orang-orang tiba di kediaman Dewa Pengobatan. Jubah hitam digital mengepung kediaman Dewa Pengobatan dalam sekejap, dan Hendra berdiri di udara, berteriak dengan marah, "Semua keluar!" Dengan teriakan nyaring, semua orang di kediaman Dewa Pengobatan dibuat was-was. Mereka memandang Hendra di udara dengan ekspresi yang sangat masam. Lebih dari 10 menit kemudian, orang-orang kediaman Dewa Pengobatan berkumpul di alun-alun, dan Hendra berdiri di depan mereka. "Aku Partai Yin Ming Hendra." Hendra berkata dengan enteng, "Hari ini datang untuk menaklukkan kediaman Dewa Pengobatan. Jika tidak puas, bisa maju." Adegan itu sunyi, dan mereka telah mendengar tentang ketenaran Partai Yin Ming. "Sebaiknya cepat keluar dari sini, kalau tidak ketua kami tidak akan membiarkanmu pergi." Seseorang berteriak saat ini. Hendra meliriknya, lalu melambai dengan tangan besar, dan langsung menerbangkannya. "Siapa lagi yang tidak terima?" Hendra berkata dingin, "Di mana ketua dari kediaman Dewa Pengobatan? Keluar temui aku." Di antara kerumunan, Liana Yu dan Alicia Lin menghela nafas lega di hati mereka. "Sepertinya mereka mencari ketua, tidak ada hubungannya dengan kita." Liana Yu menepuk dadanya dan berkata. Begitu selesai berpidato, dia mendengar Agnes Lin berteriak, "Berdasarkan apa kamu ingin bertemu ketua kami? Apakah kamu layak? Aku peringatkan, sebaiknya segera keluar dari kediaman Dewa Pengobatan, kalau tidak Erikin tidak akan melepaskanmu." Semua orang terpana dengan teriakan cewek ini. Wajah Liana Yu berubah drastis, dia buru-buru menarik lengan Agnes Lin dan berkata, "Apakah kamu gila? Apakah kamu tidak ingin hidup?
Kakak, putriku masih muda dan naif. Jangan perhitungan dengan dia. Liana Yu memandang Hendra dan berkata dengan ngeri. Hendra memicingkan mata ke arah Agnes Lin, lalu berbisik, fisik murni positif. Menarik. Jangan menatapku. Aku merasa jijik, teriak Agnes Lin. Hendra tertawa terbahak-bahak ketika dia mengulurkan telapak tangannya. Tiba-tiba ada semburan daya isap, dan leher Agnes Lin yang seperti angsa putih langsung ditangkap oleh Hendra. Dia mengangkat Agnes Lin dan mencibir, "Apa yang baru saja kamu katakan?" Agnes Lin mengertakkan giginya dan berkata, "Tunggu saja, Eric Qin pasti akan menghantammu hingga menjadi." Hahaha. Hendra tertawa keras. Eric Qin diusir dari dunia seni bela diri, dan sekarang dia bahkan hilang. Dia menghantamku hingga jadi lumpur. Apakah menurutmu itu mungkin? Biarkan dia pergi. Pada saat ini, Nafia Jiang akhirnya muncul. Langkahnya sangat elegan, dan ada ekspresi malas di wajahnya, seolah-olah dia sama sekali tidak menaruh Hendra ini di matanya. Hendra menyipitkan matanya dan berkata, "Apakah kamu Nafia Jiang?" Nafia Jiang berkata dengan dingin, "Lepaskan dia, aku bisa mengampuni kamu agar tidak mati." Hendra bersenandung ringan, "Aku tahu kehebatan kamu Nafia Jiang, tetapi aku datang hari ini. Aku tidak datang dengan tangan kosong." Begitu suara itu jatuh, gelombang kekuatan Grand Superior Master tiba-tiba menyebar. Terlihat si jubah hitam di belakang Hendra memegang beberapa senjata Grand Superior Master, mengarah ke Nafia Jiang. Senjata Grand Superior Master. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. 6 senjata Grand Superior Master. Ini. Hendra mencibir, "Ketua Jiang, meskipun kamu kuat, kamu hanya seorang Superior Master. Bisakah kamu mengalahkan senjata Grand Superior Master di tanganku?" Nafia Jiang berkata dengan lemah, "Apakah menurutmu kediaman Dewa Pengobatan aku tidak punya?" Hahaha. Hendra mengangkat kepalanya dan tertawa. "Senjata Grand Superior Master kediaman Dewa Pengobatan sepertinya telah dipinjamkan, kan? Itu diambil oleh Alexander Ye." Nafia Jiang tidak berbicara. Seperti yang dikatakan Hendra, senjata Grand Superior Master kediaman Dewa Pengobatan dipinjam oleh Alexander Ye untuk melakukan tugas beberapa hari yang lalu. "Kamu, sampah." Agnes Lin berjuang mati-matian di tangan Hendra. Hendra mendengus dingin dan berkata, "Gadis kecil, aku tidak ingin membunuhmu, tetapi jika kamu berani untuk tidak menghormatiku, aku tidak keberatan memberikanmu kepada teman-temanku. Menurutku mereka pasti sangat tertarik padamu." "Aku, persetan." Agnes Lin mengayunkan betisnya dan menendang wajah Hendra. Wajah Hendra menjadi semakin dingin, dan dia berkata dengan dingin, "Tidak tahu diri." Setelah berbicara, kekuatan di tangannya tiba-tiba meningkat. Wajah Agnes Lin langsung memerah, dan dia tercekik. "Kakak, tolong lepaskan putriku." Liana Yu tiba-tiba panik. Hendra mengabaikannya, dia mendengus dingin, tangannya semakin kuat. Tepat ketika dia akan mematahkan leher Agnes Lin, cahaya terang tiba-tiba muncul dari langit. Cahaya ini begitu cepat sehingga Hendra bahkan tidak bereaksi, lengannya dipotong menjadi 2. Hendra tiba-tiba meraung kesakitan. "Siapa itu? Siapa itu?" Aku melihat sesosok tubuh melayang di udara, memeluk pinggang Agnes Lin dengan lembut, dan perlahan jatuh dari udara. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.